desain studi tersebut. Ya, nah untuk menambah wawasan Anda mengenai desain studi, sangat saya sarankan adik-adik Anda coba membaca buku yang namanya buku Farmakoepidemiologi karangan dari Storm. Ya, tolong dibaca di sana. Di sana jelas sekali adik-adik apa saja syarat-syarat dari desain penelitian farmakoepidemiologi. Nah, hari ini, mohon maaf saya belum slideshow ya. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk bercerita sedikit mengenai studi-studi farmakoepidemiologi. Apa kekurangan dan kelebihan studi-studi tersebut? Ya, dan bagaimana nanti cara melakukan penelitian studi-studi tersebut. Sekali lagi adik-adik, sedikit sekali yang saya bisa sampaikan pada pertemuan hari ini, karena sebenarnya materinya ini banyak sekali adik-adik. Case report aja seharusnya bisa jadi satu pertemuan sendiri seperti itu. Oke, saya akan masuk ke pendahuluan dulu adik-adik. Nah adik-adik, ini desain studi epidemiologi. Begini adik-adik, studi farmakoepidemiologi, ya, penelitian farmakoepidemiologi itu pada dasarnya adalah memanfaatkan desain studi epidemiologi, ya. Jadi kalau Anda ingat pengertian farmakoepidemiologi kemarin, yaitu ilmu yang mempelajari efek dari obat atau penggunaan obat, ya, yang nantinya itu memanfaatkan memanfaatkan metode-metode epidemiologi, Dedek. Nah, Dedek, pada gambar sebelah kiri Anda, ya, ditampilkan tipe-tipe epidemiologi study. Nah, saya inilah mengurang sekali lagi ya, Dedek, bahwa penelitian epidemiologi ada yang bersifat namanya observasional, ya, ada yang bersifat eksperimental, ya, seperti itu. Nah, kalau penelitian klinik, Dedek, penelitian fase klinik 1, 2, dan 3 itu namanya penelitian eksperimental, Dedek. Ya. Biasanya menggunakan metode randomized control trial atau kadang-kadang menggunakan metode yang non-randomized. Ya. Nah, sementara Dedek, penelitian yang namanya penelitian farmakoepidemiologi itu kan ditujukan untuk apa? Untuk meneliti ya Dedek, meneliti bagaimana efek atau penggunaan obat pada populasi yang lebih besar. Ya, pada populasi yang lebih besar di masyarakat luas. Makanya sering sekali studi farmakoepidemiologi digunakan untuk studi apa? Studi fase klinik tahap 4 atau post marketing surveillance, ya, mengecek bagaimana efek dan penggunaan obat di populasi lebih luas, ya, di masyarakat secara umum. Nah, Dedek, studi farmakoepidemiologi sering sekali menggunakan yang namanya studi observasional atau non-eksperimental untuk menggathering datanya seperti itu. Kenapa jarang menggunakan yang eksperimental? Karena memang dibutuhkan effort yang besar sekali untuk melakukan penelitian eksperimental itu. Ya, jumlah sampel yang jauh lebih besar daripada uji fase klinis dan effortnya yang luar biasa. Sehingga jarang sekali ya Dedek dilaksanakan studi farmakoepidemiologi dengan randomized control trial. Hanya saja, Dedek, tren dalam beberapa tahun terakhir, mungkin 9 atau 7 tahun terakhir, mulai muncul tren, Dedek, pentingnya untuk melakukan uji randomized control trial dalam studi farmakoepidemiologi. Jadi nggak hanya di fase klinik aja, ya, di fase 4, ya, atau post marketing surveillance atau fase yang namanya fase post klinik, ya, itu sekarang mulai ya Dedek diadakan randomized control trial. Kita akan bahas sedikit nanti aja tentang randomized control trial di akhir banget, ya. Kita akan banyak bahas yang namanya studi non eksperimental atau studi observasional. Apa sih beda antara keduanya? Eksperimental itu Dedek, artinya Dedek, sebagai peneliti Anda melakukan eksperimen kepada manusia, tentunya kepada pasien, ya. Anda melakukan eksperimen, Anda memberikan dia obat, Anda juga memberikan kelompok tertentu tidak memberikan obat, ya. Anda memberikan obat pada kelompok tertentu, Anda tidak memberikan obat pada kelompok tertentu, ya. Jadi Anda mengintervensi,
ada intervensi dari Anda sebagai peneliti terhadap jalannya studi. Nah, berbeda sekali dengan studi non-eksperimental, adik-adik, ya. Di dalam studi non-eksperimental, Anda tidak mengintervensi pasien, ya. Anda tidak mengintervensinya. Anda hanyalah mengobservasi aja, mengamati. Ya, bedakan antara menyuruh orang untuk nyebrang jalan dengan mengamati orang menyeberang jalan. Ya, itu dua hal yang jauh berbeda sekali. Nah, studi observasional sendiri, adik, nanti ada pembagian-pembagiannya. Kalau berbasiskan populasi, ada namanya yang deskriptif, namanya Kolb survei. Ini sering sekali Anda temukan ya, survei kesehatan aja. Berapa persen yang begini ini sering dilaksanakan ya. Kemudian ada namanya, kalau berdasarkan populasi, ada namanya analytical atau ecological study ya. Ini dari buku-buku Anda temukan dengan nama analysis of secular trends namanya. Nah, kita tidak akan membahas yang population based, jadi karena memang skop untuk mengerjakannya cukup besar ya, baik deskriptif, survei ataupun ecological study. Nah, kita akan coba fokus ke individual base ya. Individual base ini juga ada dua, jadi ada namanya deskriptif, ada analitik. Deskriptif dia merupakan studi observasional, tapi hanyalah mengamati doang ya, hanyalah mendeskripsikan saja. Ada dua, jadi nanti case report dan case study. Sementara analitik ini tidak hanyalah mendeskripsikan saja, tapi juga melakukan analisa, analisa terhadap faktor resiko atau paparan dan juga efek atau outcome yang dialami pada masing-masing kelompok yang diuji. Nah, di analytical ini ada 3 tipe studi yang umum, yaitu yang namanya studi cross-sectional atau studi prevalensi, ada case control study atau namanya case reference, ada namanya cohort study atau sering disebut nama follow up study. Nah, mana yang Anda pilih untuk melakukan studi epidemiologi tergantung dari tujuan dari studi Anda. Misal, kalau Anda ingin meneliti penyakit yang jarang terjadi atau langka banget terjadi, ya, agranulositosis misalnya, atau trombositopenia. Ya, ini jarang terjadi di penyakit ini. Saya bisa menggunakan case control study, karena case control study bagus sekali untuk meneliti penyakit-penyakit yang jarang terjadi. Pak, bagaimana kalau saya tidak punya banyak data? Saya nggak punya data ini, ada satu orang pasien yang menderita penyakit seperti ini gara-gara mengkonsumsi obat ini. Kita bisa menggunakan studi namanya case report. Jadi tergantung dari tujuan studi. Jadi kita lihat masing-masing bagaimana tujuan studi menentukan mana metode epidemiologi atau desain studi epidemiologi yang dapat. Nah, begini adik-adik, di sini saya list pada tabel 24 ini beberapa kelebihan dan kekurangan desain studi farmakoepidemiologi. Nah, ini adalah inti dari slide ini, inti dari kuliah ini adik-adik. Ini adalah slide yang bukan inti dari kuliah ini. Anda agar tahu bagaimana tipe-tipe studinya dan apa saja kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita akan banyak bahas ini ya. Nah, pertama Dede, Anda perhatikan tabel 24 di bawah ini ya. Anda bisa melihat beberapa tipe studi yang sering banget digunakan pada studi farmakoepidemiologi. Ya, kalau di atas studi epidemiologi secara umum, inilah studi farmakoepidemiologi. Ya, ini desain penelitian yang sering digunakan. Ya, dari bawah ke atas, adik-adik, ya, dari bawah ke atas, dari case report sampai randomized control trial, itu semakin ke atas semakin valid. Ya. Artinya apa semakin valid, adik-adik? Semakin bisa ketahuan, adik-adik, mana sebab dan mana akibat. Ya. Contoh, minum paracetamol mengakibatkan kerusakan hati. Ya. Di sini jelas, adik-adik, mana sebab, mana akibat. Ya. Paracetamol adalah sebabnya, Anda minum paracetamol, akibatnya apa? Anda mengalami kerusakan hati. Minum paracetamol adalah faktor resikonya, efeknya apa? Kerusakan hati. Paparan yang Anda terima adalah paracetamol, efeknya apa? Atau outcome-nya apa? Adalah kerusakan
Ya, hal yang sama Dedek terjadi ketika Anda menghubungkan antara paracetamol dengan penurun demam. Apakah paracetamol bisa menurunkan demam? Ya, sama. Paparannya paracetamol, outcome-nya apa? Demam Anda turun, suhu tubuh Anda turun. Sorry. Ya, faktor resikonya apa? Faktor resikonya paracetamol. Apa efek yang terjadi? Demam Anda turun. Nah, bagaimana menentukan bahwa ada hubungan sebab akibat antara paracetamol dengan kerusakan hati misalnya? Anda harus punya desain studi yang paling mungkin untuk menghasilkan kepastian bahwa paracetamol memang menyebabkan kerusakan. Ya, Anda tadi itu, Anda desain studi yang paling valid, ya, paling mungkin untuk memberikan kepastian bahwa memang paracetamol menyebabkan kerusakan hati. Nah, pada tabel ini jadi Anda perhatikan case report merupakan yang paling rendah. Ya. Lanjutkan berturut-turut dengan case series, case of secular trend, di ecological study yang tadi, case control study, kemudian cohort study, dan terakhir yang paling valid memang randomized control trial. Ya. Jadi penting sekali dipikirkan tersebut. Nah, kemudian adik-adik, setelah memilih tipe studi mana yang Anda gunakan, penting sekali adik-adik memastikan bahwa Anda melakukan desain studi yang baik. Apa maksud desain studi yang baik adik-adik? Desain studi yang baik artinya adalah desain studi yang meminimalkan terjadinya peluang acak, change, ya, meminimalkan bias, ya, karena change dan bias bisa saja menghasilkan hasil atau asosiasi yang palsu, fake, artifaktual. Ya. Anda juga harus meminimalkan namanya faktor-faktor confounding, faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Ya. Contoh, paracetamol dan kerusakan hati. Apakah Anda harus menghilangkan faktor-faktor confounding? Misalnya, apakah dia minum juga obat-obat, contoh obat-obat statin misalnya, obat-obat golongan apa namanya itu ya, azol, ketoconazol, miconazol, ya. Apakah dia menggunakan obat tersebut bersama dengan paracetamol? Karena obat golongan azol dan statin bisa saja menyebabkan kerusakan hati juga, sehingga ada faktor compounding. Ya. Atau pasiennya kena penyakit HIV enggak? Penyakit HBV enggak? Hepatitis B virus. Ngalamin enggak kerusakan sirosis hati? Kalau itu juga ada, berarti itu ada faktor compounding yang mempengaruhi kerusakan hati, Dede. Ya, jadi kerusakan hatinya bukan muncul gara-gara paracetamol, tapi memang gara-gara hepatitis B misalnya. Nah, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan. Nah, kalau Anda punya tipe studi yang baik dan desain studi yang baik, ya, meskipun Anda memilih tipe studi dan desain studi yang baik, Anda harus perhatikan ya, Dede, bahwa masing-masing desain studi ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak bisa Anda paksakan seperti itu. Contoh, case report. Ini yang paling gampang, Dede, laporan satu kasus. Case report ini apa kelebihannya? Murah, Dede. Gampang dilaksanakan. Ya, dan gampang banget Dede untuk menggenerating hipotesis. Ya, hipotesis, menggenerate hipotesis. Ya, atau membuat asumsi. Ya, tapi nggak bisa digunakan untuk mengetes hipotesis Anda. Nggak bisa. Ya, nggak bisa untuk mengetes hipotesis Anda. Karena ini tidak melakukan, dia bukan metode analitikal, dia bukan metode untuk mengetes hipotesis, bukan. Dia adalah metode untuk mendeskripsikan saja. Ya, seperti itu. Case report, contoh, satu laporan kasus bahwa di rumah sakit Bangli misalnya, orang yang minum paracetamol, ada satu pasien A minum paracetamol, kok mengalami kerusakan hati, irreversible misalnya. Itu namanya case report. Kok dilaporkan bahwa pasien ini berat badan segini, usia segini, ya, nilai SGOT, SGPT segini, ditampilkan data-data klinisnya secara lengkap. Setelah minum paracetamol dalam dosis sekian hari, misalnya 7 hari, dosisnya sekian, mengalami kerusakan hati parah atau irreversible, ya, diduga, diasumsikan, ya, bahwa paracetamol mungkin menyebabkan kerusakan hati. Ini perhatikan, ya, nggak ada, dia nggak bisa memastikan bahwa paracetamol menyebabkan kerusakan hati, nggak bisa. Ya, dia adalah bisa melakukan generating hipotesis, membuat hipotesis bahwa mungkin paracetamol menyebabkan kerusakan. Ya,
Yan, case series. Ya, case series ini artinya adalah seri-seri kasus, adik-adik. Ya, case series ini gampang untuk dikuantifikasi insidennya. Ya, misalnya di Rumah Sakit Bangli dari tahun 2010 sampai 2020 ada 15.000 orang yang menerima paracetamol. Dari 15.000 orang tersebut ternyata muncul case series, adik-adik. Sebanyak misalnya 150 orang yang menderita kerusakan hati. Nah, masing-masing orang ini, adik-adik, semuanya dideskripsikan bagaimana berat badannya, bagaimana hasil labnya, bagaimana kondisi hatinya, apa aja yang diminumnya, dideskripsikan masing-masingnya. Ya, sehingga gampang banget, adik-adik, bahwa ada dugaan bahwa semuanya meminum paracetamol dalam dosis misalnya selama 7 hari seperti ini. Dari labnya segini seperti SGOT-nya ya, seperti itu. Ada nggak kerusakan hati, ada nggak hepatitis B dan sebagainya macamnya. Itu di data semua. Sehingga gampang, Dedek, untuk mengkuantifikasi insiden. Artinya apa? 15 dari 20.000 orang yang berkunjung ke Rumah Sakit Bangli dan menderita penyakit tertentu dan menerima obat paracetamol, ternyata ada 150 orang yang apa? Yang ngalamin kerusakan hati sejak minum paracetamol. Nah, sekali lagi, Dedek, case series juga punya kelemahan. Case series tidak punya control group, ya, sehingga sama seperti case report tidak bisa digunakan untuk membangun hipotesis. Meskipun ada 150 orang, Adik, ya, yang ngalamin kerusakan hati ketika minum paracetamol, Anda tidak bisa memastikan bahwa paracetamol menyebabkan kerusakan hati. Analysis of secular trend ini tidak kita bahas, Adik. Intinya, Adik, inilah menggambarkan bagaimana misalnya nih ya, ada tren orang minum paracetamol, ada tren kerusakan hati. Apakah berhubungan kedua tren tersebut? Ya, ini tidak kita bahas nanti dalam studi farmakoepidemiologi yang akan kita sampaikan dalam pertemuan ini ya. Nah, kita langsung ke case control study ya, Dede. Nah, case control study ini ya, Dede, nah, jadi begini ya, Dede, case control study. Pada intinya, Dede, pada case control study, ini merupakan penelitian yang Anda mengambil data ke belakang. Anda mengobservasi data ke belakang. Artinya akan mengobservasi data ke belakang, artinya Anda mengobservasi data dengan cara mengambil catatan rekam medis, ya, dari pasien. Dengan cara mengambil apa? Yang namanya wawancara dari pasien, ya, seperti itu. Nah, data-data ini Anda kumpulkan, lalu Anda analisis. Itu case control tadi, ya. Anda mengambil data dari belakang seperti itu. Nah, apa yang Anda ambil datanya? Nah, begini ya, Dedek. Dalam case control study, Anda mencari data-data case, ya, dan data-data kontrol, ya. Jadi dari namanya Anda sudah pastikan case dan kontrol. Case itu artinya apa? Case itu adalah artinya data penyakit, ya. Anda memulai case control study dengan cara mencari orang yang sakit hati. Orang yang ngalamin kerusakan hati. Ya, Anda cari orang yang sakit hati ya, Dede. Pertama dulu. Lalu Anda cari orang yang tidak sakit hati. Ya, misal dari tahun 2010 sampai 2020 di Rumah Sakit Bangli ada 20.000 orang ya yang masuk ke rumah sakit tersebut. Ya, dari 20.000 orang tersebut ternyata Anda temukan, Dede. Ya, ternyata Anda temukan bahwa ada ada sekitar 400 orang, ya, 400 orang yang apa? Yang namanya mengalami kerusakan hati. Ya. Karena Anda cari kontrol sekarang, kontrolnya berapa? Misalnya Anda cari kontrol 4.000 orang, ada 4.000 orang yang tidak mengalami kerusakan hati. Ya, kontrolnya pun bisa Anda cari, terserah Anda mau berapa banyak kontrol, ya. Misal Anda pakai 400 orang ngalamin kerusakan hati, 4.000 orang tidak mengalami kerusakan hati. Nah, sekarang Anda pilih, lihat. Anda sudah punya satu kelompok case, ya, 400 orang ngalamin kerusakan hati, satu kelompok lagi yang namanya kelompok kontrol. Ya, artinya apa? Ada 4.000 orang tidak mengalami kerusakan hati.
Nah, apa yang Anda cari sekarang, adik-adik? Di sini Anda mencari exposure, paparannya. Dari 400 orang yang mengalami kerusakan hati ini, Anda cari berapa orang sih sebenarnya yang minum paracetamol? Dari 4.000 orang yang tidak mengalami kerusakan hati, Anda cari juga berapa orang yang dari 4.000 orang ini minum paracetamol. Ya. Sehingga apa? Nanti Anda temukan apa exposure-nya, apa paparan yang mungkin terjadi. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan case control study ini? Begini, adik, Anda bisa mengamati multiple exposure. Ingat, Anda punya kelompok yang mengalami kerusakan hati, Anda punya kelompok yang tidak mengalami kerusakan hati. Ternyata Anda bisa tahu loh nanti, oh ternyata selain minum paracetamol, orang yang mengalami kerusakan hati juga minum apa? Ada yang minum ketoconazole. Ya, ada yang minum ternyata apa? Obat statin, dosisnya sekian, seperti itu. Ya, Anda tahu jadinya bahwa ternyata bukan paracetamol aja yang menyebabkan kerusakan hati. Ya, hanyalah ada 150 orang aja yang ngalamin kerusakan hati gara-gara paracetamol. 250 orang lainnya itu ngalamin kerusakan hati gara-gara hal yang lain. Ya, ada yang 50 orang misalnya gara-gara minum ketoconazole kerusakan hatinya. 100 orang mungkin gara-gara minum yang namanya obat statin. 100 orang lagi gara-gara kena namanya HBV misalnya, hepatitis B virus. Jadi Anda bisa mempelajari berbagai macam paparan yang terjadi pada kelompok yang mengalami kerusakan hati tersebut. Ya. Kemudian ternyata ada 10 orang ini, ya 10 orang dari yang mengalami kerusakan hati yang ternyata aneh banget, ya jarang terjadi penyakitnya. Kerusakan hatinya adalah tipe yang parah misalnya. Ini kenapa ngalamin kerusakan seperti ini? Oh ternyata dia bukan ngalamin kerusakan hati gara-gara minum obat atau kena penyakit. Dia gara-gara faktor genetik tertentu ngalamin kerusakan hati. Ya. Jadi case control study bisa untuk mencek uncommon disease, penyakit yang jarang-jarang muncul. Ya. Kemudian case control study lebih gampang dan lebih mudah. Ya, lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena Anda adalah mengambil data. Ya, Anda adalah mengambil data. Anda melakukan eksperimen apapun. Data sudah ada. Anda tinggal ambil, Anda analisa. Ya, berapa orang yang mengalami kerusakan tadi, Anda analisa. Catatan obatnya seperti apa? Oh, dia ini di catatan obatnya minum paracetamol sekian. Oh, dia ternyata nggak minum paracetamol orang sakit hati ini. Tapi dia minum simvastatin. Seperti itu. Ya, lebih cepat Anda mendata. Oh, dia nggak minum obat apapun, tapi dia kena penyakit hepatitis B, ngalamin penyakit hepatitis. Ya. Kemudian less expensive, tentu saja lebih murah. Ya, tidak banyak yang Anda harus bayar, Anda adalah mengolah data saja. Ya. Apa kelemahan case control study? Kelemahannya adalah kontrol yang problematik. Ini kontrol bagaimana di case control study? Berat sekali, adik-adik. Ya, karena ada nanti kalau Anda lihat dalam statistiknya, adik, statistik pemilihan sampel pada case control study, Anda akan perhatikan bahwa case control study biasanya membutuhkan jumlah sampel tertentu, adik, untuk mencukupi secara statistik agar bisa digunakan, adik. Ya, contoh, kalau yang ini 400 biasanya mungkin 10 kali lipat jumlah kontrolnya. Ya. Nah, ini menimbulkan problem adik ya, karena mana kontrol yang harus Anda pilih. Anda harus memilih kontrol mana aja yang Anda pilih. Anda harus memastikan bahwa kontrolnya memang tidak mengalami sakit hati. Data sekecil apapun harus diperhatikan pada pemilihan kontrol. Sehingga ada sedikit dilema dalam memilih. Mana yang mau dipilih, mana yang tidak dipilih. Nah, kemudian sering sekali kerugiannya adalah muncul bias pada data exposure. Ya, jadi bias pada data exposure ini artinya begini, Didik. Paparan, data mana yang ngalamin paparan sering-sering ngalamin bias. Ya, bagi satu orang peneliti, ya mungkin saja data minum paracetamol selama 3 hari masuk ke dalam data, ya bahwa dia mendapatkan paparan paracetamol. Tapi bagi beberapa peneliti lain, paparan paracetamol di atas 7 hari, ya mungkin baru masuk data sebagai orang yang mendapatkan paparan seperti itu. Nah, bias ini sering muncul terjadi gara-gara perbedaan persepsi masing-masing para peneliti. Nah,
Setelah case control study ya, Dede, ada study yang lebih unggul lagi namanya cohort study ya, Dede. Ya. Kalau case control study biasanya mengambil data dari belakang, kalau cohort study biasanya mengambil data di depan, Dede. Ya. Kalau ada case control study, Anda mengecek mana orang yang ngalamin penyakit, mana yang tidak. Kalau cohort study, Anda berangkat bukan dari penyakitnya, jadi Anda berangkat dari exposure. Ya. Mana orang yang mendapatkan paracetamol, mana orang yang tidak mendapatkan paracetamol. Anda bisa lihat perbedaannya, utamanya. Ya. Kalau case control study, Anda menseleksi pasien yang masuk dalam penelitian Anda berdasarkan dia kena penyakit hati atau tidak kena penyakit hati. Ya, outcome-nya. Kalau dia kena penyakit hati, Anda masukkan dalam namanya kelompok case. Kalau tidak punya penyakit hati, Anda masukkan dalam kelompok control. Pada cohort tadi terjadi kebalikan, adik-adik. Ya, Anda bukan melihat outcome-nya, Anda melihat paparannya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan kelompok yang mendapatkan paracetamol dan kelompok yang tidak mendapat paracetamol. Lalu Anda apakan? Lalu seiring berjalannya waktu, Anda amati outcome-nya. Pada kelompok yang menerima paracetamol, ada kerusakan hati apa tidak? Pada kelompok yang tidak menerima paracetamol, ada kerusakan hati apa tidak? Ya, sehingga dari sini Anda bisa tahu apa kelebihannya. Seperti tadi, cohort study bisa men-study multiple outcome. Artinya apa? Karena Anda punya kelompok yang dipaparkan paracetamol dengan tidak dipaparkan paracetamol, sering berjalannya waktu, Anda bisa lihat apa aja outcome yang muncul. Mungkin aja muncul sakit hati, ya mungkin muncul. Tapi mungkin saja muncul outcome yang lain, adik. Misal, ternyata muncul juga yang namanya kejadian yang langka sekali, ya, trombositopenia misalnya, pada kelompok yang minum paracetamol. Bisa juga mungkin ada berapa namanya Stephen Johnson syndrome. 1 atau 2 orang ngalamin Stephen Johnson syndrome misalnya. Ya, ada yang ngalamin kerusakan hati misalnya. Ya. Nah, cohort study ini juga penting deh kelebihannya, bisa meneliti uncommon exposure. Ya. Misal, kan obat paracetamol deh, ternyata exposure yang uncommon, yang langka adalah dia bukan minum paracetamol, yaitu minum yang namanya obat, misalnya tocilizumab, misalnya obat yang langka banget digunakan. Hingga ini bisa digunakan untuk meneliti paparan yang jarang muncul. Tocilizumab ini bisa dicek berapa orang sih yang minum tocilizumab, bisa dicek outcome-nya seperti apa. Nah, selection bias, ya ini kecil sekali dek kemungkinan muncul selection bias. Seperti yang tadi di case control study, di selection biasnya Anda nggak perlu memilih mana yang masuk kontrol. Yang masuk kontrol sudah jelas banget, adik, mana yang minum paracetamol, mana tidak minum paracetamol. Ya, itu aja. Ya, kalau dia misalnya minum simvastatin, bagaimana Pak? Ya Anda out kan dari studi Anda. Anda jangan jadi minum paracetamol, Anda out kan dari studi Anda. Pak, bagaimana kalau dia ngalamin hepatitis B, Anda out kan juga. Ya, karena Anda ingin mencari satu exposure, minum paracetamol, tidak minum paracetamol, seperti itu. Ya, kalau ada faktor-faktor yang membuat bias, minum simvastatin, mengalami kerusakan hati, Anda out kan dari penelitian Anda. Ya. Kemudian unbiased exposure data jelas sekali karena hanya minum paracetamol dan minum antara tidak minum paracetamol. Ya, dan insiden data available, muncul datanya berapa orang yang ngalamin kerusakan hati, berapa orang misalnya ngalamin trombositopenia, ya. Nah, cuman data outcome nanti bisa bias. Nanti kita pelajari di cohort kenapa data outcome cohort bisa bias, ya. Itu berhubungan banget dengan yang namanya p-value dan confidence interval dari data cohort. Kemudian expensive, ya mahal karena Anda harus meneliti ke depan. Misal ternyata penyakit paracetamol ini muncul setelah misalnya penyakit hati gara-gara minum paracetamol muncul setelah 5 bulan setelah penggunaan obat misalnya. Anda harus melakukan penelitian dari sejak dia minum paracetamol sampai 5 bulan ke depan. Anda harus amati itu mereka. Ya, Anda harus berikan biaya transportasi mereka untuk melaporkan segala macam, ya. Anda harus menginterview mereka seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang kalau punya cohort yang bagus, yang dilakukan secara prospektif, bisa sampai bertahun-tahun muncul. Contoh,
Ya, ingin mengecek apakah penggunaan dialbetilglisterol, salah satu obat KB, atau penggunaan pil kontrasepsi mampu menimbulkan kanker serviks. Ya, itu penelitian kohortnya, Dedek, nggak 1 tahun 2 tahun, itu bisa sampai 20 tahun ke depan untuk melihat kejadian kanker serviksnya seperti itu. Sehingga lebih ekspensif, jauh lebih ekspensif dibandingkan dengan case control study. Selain juga kohort membutuhkan sampel lebih banyak. Nah, terakhir adalah randomized clinical trial. Nah, inilah gold standar dalam penelitian farmakoepidemiologi. Ya, standar emasnya ini. Ya, jadi ini merupakan desain yang paling meyakinkan karena semuanya under kontrol. Ya, pasien yang sehat, ya, Anda kontrol benar-benar. Anda bagi dalam 2 kelompok yang berbeda berdasarkan pemilihan dari Anda. Ya, mereka merupakan kelompok pria sekian persen, wanita sekian persen misalnya, berat badannya sekian, ya, umurnya sekian. Jadi Anda punya kelompok yang sangat meyakinkan, yang sangat seragam, ya. Hanya saja nanti Anda kelompokkan dalam kelompok yang mendapatkan paracetamol dengan yang tidak mendapatkan paracetamol atau placebo secara acak, itu aja. Ya. Hingga apa, Dede? Desain ini benar-benar bisa mengkontrol yang namanya apa? Change, bias, ataupun faktor-faktor compounding. Karena Anda hilangkan. Ya. Desain acak memastikan bias dan change itu hilang. Faktor-faktor compounding dari studi desainnya sendiri Anda sudah bisa hilangkan. Ya. Jangan cari yang kena penyakit hati gara-gara HBP, jangan cari yang menggunakan simvastatin, jangan cari yang menggunakan misalnya golongan azol, miconazol, ketoconazol. Ya, cuman apa kelemahannya? Mahal banget. Ya, karena Anda membayar ke orang ada dia untuk menjadi subjek penelitian. Anda, ya, kemudian benar artifisial, jadi tidak mencerminkan kondisi di populasi yang sebenarnya, kecuali Anda mencari sampel yang besar banget, ya. Dan makin besar sampel Anda, misalnya 20.000 orang, 30.000 orang, makin banyak dia yang Anda habiskan, ya. Kemudian secara logistik berat banget, ya, karena Anda harus membayar orang tersebut, ya, harus mencari peneliti, ya, amati mereka selama sekian hari, ya. Kemudian ethical objectionnya, kode etiknya juga ini perlu diperhatikan, karena tidak etis rasanya meminta orang-orang untuk meminum obat ataupun tidak meminum obat dalam kondisi sakit. Misal orangnya sakit kepala nih, Anda masa mau tidak berikan obat pada orang yang sakit kepala? Sebenarnya sakit kepala Anda berikan obat hanyalah untuk mengamati apakah dia menimbulkan kerusakan hati, paracetamol, atau tidak menimbulkan kerusakan hati. Ya, kode etiknya juga agak sedikit berat ini. Dan bagaimana dengan kondisi pasien-pasien lain, ibu hamil, itu nggak bisa diamati juga. Ya, orang-orang yang geriatri misalnya, ya, banyak yang nggak bisa diamati. Tapi sampai sekarang merupakan metode yang paling meyakinkan, paling valid. Nah, ada pertanyaan nggak untuk desain study ini dulu? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, Ding. Nanti kita akan adakan break 5 menit dulu, Ding. Ya, kira-kira jangka kita break 5 menit dulu. Nah, tadi kita bahas sedikit tentang alur waktu studi farmakoepidemiologi. Nah, alur studi farmakoepidemiologi jadi ada namanya prospektif, retrospektif, sama cross-sectional. Jadi ini waktu, ini waktu sekarang, waktu yang lalu, waktu yang ke depan. Nah, lalu namanya penelitian namanya cross-sectional study, jadi ini adalah penelitian yang kayak snapshot penelitian. Ya, dia adalah mencari data sekarang saja. Ya, tidak mengamati, tidak melakukan follow up ke depan, tidak juga melakukan penggalian data rekam medis pasien ataupun wawancara ke belakang. Ya, dia adalah mengambil data pada saat waktu tertentu. Ya, namanya penelitian cross-sectional. Sementara penelitian prospektif, artinya apa? Penelitian prospektif ini, jadi dia mengambil data di masa sekarang, dia melakukan pengamatan ke depan, ya, bisa 1 bulan,
bisa 1 tahun, bisa mungkin 20 tahun mati ke depan. Ya, itu namanya studi prospektif. Jadi ngambil dia melakukan penelitian, memulai penelitian sekarang, lalu penelitian dilanjutkan ke depan, bisa bulan, tahun, ataupun puluhan tahun. Ya. Kemudian ada namanya studi yang namanya retrospektif. Ya. Dia melakukan penelitian memulai sekarang, tapi mengambil data yang ada di masa lalu. Ya. Contoh, penelitian cohort juga bisa juga ada penelitian cohort retrospektif ini yang mengambil data paparan sekarang, lalu dia melihat di masa lalu apa sih outcome yang muncul dari paparan. Kemudian ada penelitian namanya case control study. Case control study biasanya jadi emang penelitian yang bersifat retrospektif. Ya. Jadi dia mengambil case dan kontrol sekarang, mana yang kena penyakit, mana yang tidak kena penyakit, lalu dicari ke belakang paparannya apa. Terakhir adalah randomized control trial. Ini pasti penelitian prospektif ya, karena merupakan penelitian eksperimental. Ini pembahasan kali ini, case report, cross-sectional, case control study, dan terakhir randomized control trial. Nah, pertama kita cari coba case report dulu. Case report sederhana sekali. Jadi, case report merupakan deskripsi laporan sederhana tentang kejadian klinis atau outcome. Ya. Biasanya jadi case report mendata kejadian klinis baru yang tidak lazim atau tidak teratur pada pasien di tempat-tempat praktek klinis. Jadi, merupakan laporan real time dengan pasien di tempat praktek 1-3 orang biasanya. Nah, ini penelitian ini dilaksanakan pada timeline present, penelitian sekarang. Ya. Nah, tapi apa sih kelemahan case report? Uncertainty, ya, ketidakpastian. Ketidakpastian bahwa kasus pasien ini terjadi karena paparan obat atau karena penyakit yang mengalami pasien atau kebetulan. Ya. Pasien mengalami kerusakan hati gara-gara minum paracetamol, gara-gara kena penyakit tertentu, misal hepatitis B, atau gara-gara cuma kebetulan aja ngalamin kerusakan. Ini belum bisa case report. Ya. Jadi kalau ada case report tentang seorang pasien yang minum paracetamol lalu ngalamin kerusakan hati, Anda masih tidak bisa yakin apakah benar paracetamol menyebabkan kerusakan hati atau gara-gara penyakit pasien yang lainnya menyebabkan kerusakan, atau obat lainnya, atau gara-gara kebetulan dia ngalamin kerusakan. Sehingga dari case report ini tidak bisa untuk membangun asosiasi atau causation. Ya, susah sekali menentukan hubungan sebab akibat dengan menggunakan case report. Tapi bagusnya case report bisa membangun hipotesis atau asumsi. Jadi ada asumsi, ya, bahwa mungkin paracetamol bisa menyebabkan kerusakan. Nah, ini case report, Dede, begini strukturnya, Dede, ada abstrak dan sebagainya, nggak? Perhatikan pada case, ya, ada deskripsi dari pasien, sejarah pasien, ya, kondisi fisik dan patologikal dari pasien, ya, kemudian treatment plan-nya seperti apa, outcome yang dilakukan seperti apa, bagaimana actual outcome. Ya. Misal pasien deskripsinya pasien umur sekiannya, dia ngalamin demam 37 Celcius, ya, pilek, flu, batuk, ya. Hasil tes fisiknya memang menunjukkan keadaan demam, ya. Patological testnya menunjukkan keadaan demam, kondisi sistem imun yang meningkat, ya. Ada infeksi, ya, seperti itu, ya. White blood count yang menunjukkan infeksi. Kemudian treatment plan-nya apa? Ini obat yang diberikan, misalnya obat yang diberikan penurun demam, ya, diberikan misalnya obat jamur, ketoconazole misalnya, atau diberikan antibiotik misalnya. Apa outcome yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Sembuh misalnya, demam turun, infeksi berkurang, white blood count berkurang. Apa actual outcome-nya? Semuanya terjadi dan juga ngalamin kerusakan hati misalnya. Ya, dipaparkan ya, gimana kondisi pasien. Contoh ini case report, hepatotoksisitas yang terkait dengan penggunaan hidroksikloroquine pada pasien COVID-19. Anda bisa lihat, ya, bagaimana ditampilkan, ya. Report a case of patient, satu pasien yang menderita COVID-19. Setelah diberikan hidroksikloroquine,
menunjukkan peningkatan 10 kali lipat serum plasma transaminase. Ya, ini indikator kerusakan hati ya, Dede. Yang diikuti dengan rapid decrease, ya, pengurangan dari serum lever transaminase setelah penghentian obat hidroksikloroquine. Considering a similar increased use of AZK during the COVID-19 pandemic, this case alert us to the potensial dari HCG yang terkait dengan hepatotoksisitas. Ya. Potensi hidroksikloroquine menyebabkan hepatotoksisitas dan kebutuhan untuk memonitor kondisi hati selama terapi si COVID. Case report tadi ya dilaporkan pada satu orang, ya, merupakan kejadian langka, ya, adverse effect dari terapi di sini, ya. Unusual observation, peningkatan transaminase 10 kali lipat, ya. Kemudian juga mengilustrasikan apa new teori bahwa ACQ mungkin saja menimbulkan hepatotoksisitas, ya. Hal impact-nya juga ditampilkan. Oke, ini case report. Case series. Case series ini deskripsi kumpulan kasus jumlah pasien yang kesemuanya mendapatkan paparan obat tunggal dan beberapa luar tulisnya outcome-nya dievaluasi, ya. Sama seperti merupakan jenis baru, tidak lazim itu dicek ini, ya. Nah, dalam riwayat ini bisa lebih diyakinkan bahwa suatu kejadian muncul karena paparan obat atau penyakit, atau karena paparan suatu penyakit, ya. Jadi bisa muncul ini deh. Kalau ada banyak orang, ya, ada banyak orang yang ngalamin kerusakan hati ketika meminum paracetamol, maka kita bisa semakin yakin ya Dedek bahwa memang ada sesuatu antara paracetamol dengan kerusakan hati ini. Dan kita juga bisa mengkuantifikasi kejadiannya, ya. Misal dari 20.000 orang yang ada di rumah sakit Bandi, ada 150 orang yang ngalamin kerusakan hati setelah minum paracetamol. Maka tingkat kejadiannya berapa? Tinggal bagi aja 150 dibagi 20.000, itu tingkat kejadian. Tapi ya Dedek, tetap seperti case report, karena ini merupakan penelitian deskriptif, dia tidak bisa menentukan association dan causation, ya, sehingga susah menentukan mana yang merupakan sebab, mana yang merupakan akibat. Nah Dedek, kadang Dedek, Anda perhatikan, case seri merupakan kumpulan sejumlah pasien yang mendapatkan paparan tunggal obat, kemudian beberapa luaran tulisnya dievaluasi. Kadang-kadang Dedek, case seri juga bisa merupakan sejumlah kumpulan kasus jumlah pasien, kasusnya ya, yang semuanya menunjukkan satu luaran klinis tertentu, kemudian beberapa peran obatnya dievaluasi dan dideskripsikan, ya, bisa berbalik, ya. Jadi bisa kadang-kadang merupakan kumpulan dari orang-orang yang mendapatkan paracetamol yang ngalamin kerusakan hati, kadang juga bisa merupakan orang-orang yang ngalamin kerusakan hati. Kemudian baru dicek ternyata dia minum paracetamol, ketoconazole, statin dan sebagainya. Nah, ini contoh dari case series. Jadi case series ini diuji lebih dari 3 orang. Jadi misal pada 17 pasien di sini ya. Itu merupakan case series. Misalnya ini. Clinical cause of coronavirus disease 2019 in series of 17 pasien with systemic lupus erythematosus under long-term treatment with hydroxychloroquine. Ya. Bagaimana kejadian systemic lupus erythematosus pada pasien yang ini contohnya bagaimana samping bagaimana orang ngalamin KIDI, ya, interval pada orang yang menerima hidroksikloroquine atau kloroquine dengan azitromycin. Ini ada beberapa kelebihan kekurangan dari case series dan case report. Ini Anda bisa lihat ya. Kelebihan dan kekurangannya tadi sudah kita bahas sedikit. Ini cepat murah ya, tapi memang tidak bisa menentukan yang namanya membangun hipotesis ya, dan tidak ada follow up sama sekali pada case series dan case report. Sudah jam 4. Oke, sudah jam 4 Adik, kita rehat dulu 5 menit Adik. Nanti kita gabung lagi dalam kita rehat 5 menit dulu. Oke Pak. Silakan dimanfaatkan waktu untuk rehat.
Oke, Dede, gabung lagi ya. Oke, kita lanjutkan kuliah, Dede. Nah, cross seksional. Kita lanjut ke cross seksional sekarang. Nah, yang udah saya panjang lebar sampaikan tadi, Dede, ya. Cross seksional merupakan penelitian yang mencakup semua jenis penelitian yang pengukuran variabel-variabelnya dilakukan hanya satu kali pada satu waktu. Artinya, faktor risiko atau paparannya dan juga penyakit atau outcome-nya diukur satu kali dalam satu waktu. Ya. Jadi, seperti biasa, populasi studinya siapa, ambil sampelnya seperti apa, lalu dibagi mana grup yang tidak terekspos, mana grup yang terekspos. Dari grup yang terekspos yang mendapatkan paparan dicari mana yang mengalami penyakit, mana yang tidak mengalami penyakit. Dari grup yang tidak terekspos dicari mana yang mengalami penyakit, mana yang tidak mengalami penyakit. Ya, tapi semua dalam satu waktu tertentu. Ya. Jadi tidak ada follow up ke depan, pengamatan, tidak ada juga pencarian data ke belakang. Jelas tok data itu aja. Ya. Nah, contoh, Anda mengambil data pada bulan Juni 2020, berapa orang sih pasien ya yang mengalami kerusakan hati dan yang minum paracetamol. Anda cari mana pasien yang mendapatkan paracetamol. Anda dapatkan pasien yang terekspos. Anda cari pasien yang tidak minum paracetamol. Ya. Lalu pada pasien yang minum paracetamol Anda tentukan berapa orang yang mengalami sakit hati, berapa yang tidak mengalami sakit hati. Pada kelompok yang tidak terekspos juga Anda bandingkan berapa yang mengalami sakit hati, berapa yang tidak mengalami sakit hati. Ya. Nah, adik-adik, studi cross-seksional disebut dengan nama studi prevalensi. Jadi kalau Anda dapat data-data prevalensi penyakit, itu namanya menggunakan studi cross-seksional. Ya. Nah, apa yang dibandingkan pada studi cross-seksional? Yang dibandingkan pada studi cross-seksional adalah risk atau resiko. Ya. Dibandingkan resiko, jadi resiko apa yang dibandingkan? Resiko munculnya penyakit pada kelompok yang mendapatkan nanti dibandingkan dengan resiko munculnya penyakit pada kelompok yang tidak mendapatkan paparan. Ya, dua hal berbeda dibandingkan. Ya, artinya Anda mencari resiko penyakit pada kelompok yang mendapatkan paparan paracetamol. Anda mencari resiko penyakit juga pada kelompok yang tidak mendapatkan paparan paracetamol. Nah, nanti diapakan resiko penyakit ini, Dede? Dibandingkan. Oke, gampang sekali, Dede, ya. Gampang sekali banding-bandingannya. Ini, Dede, saya akan berikan adik bandingkan perhitungan rasio prevalensi. Nah, anggaplah Anda mendapatkan hasil pengambilan seperti ini, Dede. Kelompok exposure disimbolkan dengan E+, kelompok yang tidak mendapatkan exposure, tidak mendapatkan paparan, disimbolkan dengan kelompok dengan simbol E-. Sementara yang mengalami disease D+, tidak mengalami disease atau penyakit D-. Kelompok yang mendapatkan paparan dan mengalami penyakit itu simbolnya A. Misal, jika ada 100 orang misalnya. Kelompok yang mendapatkan paparan tidak mengalami penyakit simbol B. Misal ada 500 orang. Kelompok yang
tidak mendapatkan paparan, tapi ada juga yang ngalamin penyakit simptomnya C. Sementara yang tidak mendapatkan paparan, tapi tidak mengalami penyakit juga, namanya B. Nah, apa sih rasio prevalent? Ya dibandingkan aja dedek, dibandingkan antara rasio outcome, ya, rasio munculnya paparan pada kelompok yang kelompok yang mengalami atau mendapatkan exposure, rasio penyakit pada kelompok yang mendapatkan exposure dibandingkan dengan rasio munculnya penyakit pada kelompok yang tidak mendapatkan exposure. Ini dibandingkan ya. A dibandingkan dengan berbanding A plus B dibanding dengan C dibandingkan dengan C plus D. Itu dapatlah namanya rasio prevalensi. Nah, apa sih rasio prevalensi ini? Diapakan dari itulah namanya faktor perbandingan risiko, ya, perbandingan risiko, perbandingan prevalence effect, ya, perbandingan kemunculan efek. Nah, apa sih bagusnya metode cross sectional dengan menentukan rasio prevalensinya? Jadi Anda tidak perlu follow up, cocok untuk penyakit yang punya onset reaksi yang lambat tapi durasi yang panjang. Ya. Kalau penyakit hati misalnya, susah menentukan mana sebab dan mana nggak bisa menentukan, masih berat. Ya. Nah, saya berikanlah contoh perhitungan. Contoh ada cross sectional study nih di snapshot. Ya, diambil satu data aja, bulan Juni aja diambil. Di bulan Juni ternyata ada kelompok yang mendapatkan paracetamol, ini saya tandai dengan lingkaran berwarna merah ini. Adalah kelompok yang mendapatkan paracetamol, kelompok exposure. Ada 5 orang kelompok yang exposure bulan Juni. 5 orang ini mendapatkan paracetamol. Sementara ada juga kelompok yang tidak mendapatkan paracetamol. Saya pilih juga sama, 5 orang juga, 5 orang tidak mendapatkan paracetamol. Nah, lalu kita bandingkan, dari 5 orang yang mendapatkan paracetamol ini ada 3 orang tidak mendapatkan paracetamol, ada 1 orang pada berapa rasio prevalensinya? Izin menyebut. Ya, silakan. Baik, jadi rasio ya, 1/3 nggih. Rasio prevalensinya ya. Nah, apa sih rasio prevalensinya? Ya, tadi siapa yang jawab? saya sangat itu. Ya. Artinya dapat rasio prevalensi 3. Artinya apa rasio prevalensi? Risiko mendapatkan penyakit hati ketika minum paracetamol 3 kali lebih besar ya, lebih besar daripada risiko mendapatkan penyakit hati. Artinya apa? Minum paracetamol mungkin meningkatkan 3 kali kita akan ya, itu artinya nah, jadi ada perbedaan dari silakan.
sebaliknya Anda bisa baca tadi ya kelebihannya di sini ya. Nah, tapi ada juga selain kelebihannya ada juga kelemahannya tentunya ya. Tidak semua desain penelitian ada kelebihannya saja ya. Jadi silakan baca ini lagi ya, di kelebihan dan kekurangan. Ya. Tadi sudah saya sempat singgung beberapa kelebihan dan kekurangan dari cross seksional. Ya, seperti tadi tidak bisa kok menentukan hubungan sebab akibat, masih bingung. Contoh, Anda nggak bisa menentukan penyebab sebab dan akibat dengan menggunakan studi cross seksional pada penderita diare. Oke. Contoh, hubungan antara diare dan malnutrisi tidak dapat ditentukan pada penelitian prevalensi ini karena diare kronik dapat menyebabkan perlunya malnutrisi. Sebaliknya malnutrisi juga dapat menyebabkan sindrom malabsorpsi dengan gejala diare kronik. Jadi nggak bisa nih, bisa. Nah, lanjut ke case control study ya, Dede. Nah, di case control study ini, Dede, sederhananya begini ya, Dede. Penelitian Anda membandingkan kelompok kasus, kelompok dengan penyakit, terhadap kelompok kontrol yang tidak punya penyakit. Lalu mencari ya, Dede, apa sih perbedaan kasus? Nah, pada studi case control ini, sekelompok kasus, pasien yang menderita efek atau penyakit yang diteliti nanti dibandingkan dengan kelompok kontrol, mereka yang tidak menderita penyakit atau efek. Ya. Nah, perhatikan ya, Dede, pasien direkrut ya, berdasarkan apa? Berdasarkan keberadaan penyakit. Punya nggak dia penyakit hati? Ya, contoh yang seperti tadi, 20.000 orang pasien di rumah sakit Bangli. 400 orang kena penyakit hati misalnya. Kemudian dipilihlah misalnya 4.000 orang yang tidak punya penyakit. Jadi case control tadi bersifat respon. Ya, cuma ngambil data doang ke belakang. Nah, ini langkah-langkahnya DDG dari tadi. Ya. Nah, ini sedikit tentang pemilihan kasus dan pemilihan kontrolnya. Memang ada pemilihan kasusnya sedikit mengalami kendala karena kadang-kadang Anda jarang banget menemukan pemilihan yang dari seleksi ketika menemukan pertama ya dalam kondisi nyata mungkin Anda cuma bisa menemukan 2 atau 3 orang. Seleksi kontrolnya juga punya kendala, jadi mana yang harus kita pilih sebagai kontrol ya karena biasa sekali ya, Anda jangan-jangan memilih menjadi kontrol yang memang tidak punya penyakit hati sama sekali. Apa sih seperti ini? Anda pilih kontrolnya secara acak, Anda pilih-pilih itu mana yang dia pilih sehingga bisa menimbulkan bias. Kemudian bagaimana sih apa sih parameter yang dihitung pada case control itu namanya odds ratio. Misal ini ya ada Anda melakukan tulisan case control tadi, Anda cari yang pasien yang punya penyakit dengan yang tidak punya penyakit. Misalnya dari disease case, ya disease case pasien yang kena penyakit hati, dari yang kena penyakit hati ada 100 orang ya, yang minum paracetamol, ada 300 yang tidak minum. Ya. Sementara yang pada kelompok kontrol yang tidak punya penyakit hati ada 100 orang minum paracetamol, lalu bagaimana Anda menghitung odds ratio? Anda hitung odds pada case-nya. Ya. Odds pada case dihitung dengan cara membandingkan mana case yang mendapatkan exposure, mana case yang tidak kena exposure. Berapa tadi? 100 kena exposure, 100 kena minum paracetamol, 300 minum paracetamol. Maka ini adalah 100 per Jakarta tadi. Dapat porsinya 1 per 3. Ya. Nah, bagaimana odds pada kelompok kontrol? Kelompok kontrol yang paracetamol ada 100 ya. Yang tidak minum paracetamol ada. Nah, bagaimana menghitung odds ratio? Gampang sekali ya, ya. Anda tinggal tadi odds ratio pada kulit Anda lebih dengan odds ratio pada apa? Pada kontrol.
artinya odd ratio 13 ini adik, ya. Odd ratio 13 artinya apa? Kalau odd ratio Anda lebih dari 1, berarti resiko penyakit memang lebih besar pada kelompok yang sama. Ya. Kalau lebih dari 1 nilai odd Anda. Ya. Sedangkan kalau misalnya odd ratio Anda 1, maka tidak ada hubungan antara penyakit dengan terpapar. Tidak ada hubungannya. Tapi kalau odd ratio Anda adalah kurang dari 1, maka risiko penyakit lebih besar cenderung pada yang tidak terpapar. Artinya, Dek, pemberian paracetamol mungkin saja malah menurunkan risiko sakit hati. Kalau odd ratio Anda di bawah 1. Ya. Nah, Adik, coba kita stick pada angka odd ratio 2. Karena ternyata ada yang lebih penting dari angka odd ratio, Dek. Yang lebih penting dari angka odd ratio adalah bagaimana p-value dan consider interval yang mengiringi angka odd ratio ini. Ya. P-value dan confidence interval yang mengiringi angka odd ratio. Ya. Contoh, kita ambil odd ratio 2 di sini ya. Ini penelitiannya di atas sedikit. OR dengan nilai OR sama dengan 2. Kita ambil odd ratio 2. Nah, odd ratio biasanya muncul dengan data p-value dan confidence interval CI. Nah, sebutkan odd ratio penyakit odd ratio paracetamol menyebabkan kerusakan hati adalah 2 dengan p-value 0,05 dan 95% CI ya, atau 95% confidence interval terletak pada angka 1,8 dengan 2,3. Ini apa artinya, Dedek? Artinya bahwa nilai odd ratio Anda memiliki peluang 1/20 ya. Nilai odd ratio 2 ini hanyalah punya peluang 1/20 muncul secara acak. Ya, 1/20 aja muncul secara acak. Artinya 19 benar secara statistik. Ya, tidak muncul secara acak. Ya, peluang angka 2 ini muncul secara acak adalah 1/20. Sementara confidence interval 95%, artinya apa? Anda yakin bahwa 95%, Anda percaya atau yakin 95% bahwa dalam populasi yang lebih besar, odd ratio Anda berada di antara 1,8 sampai 2,3. Ya, artinya apa? Tentang ini, Dedek, Anda pastikan tidak mengenai kata, ya, tidak menyentuh odd ratio 1, ya, dan Anda perhatikan rentangnya pun pendek, Adik, ya, 1,8 sampai 2,3, pendek, mendekati angka 2. Artinya odd ratio ini, Adik, statistikali signifikan secara statistik dan juga signifikan secara klinis. Artinya apa? Dengan odd ratio 2, Anda bisa menyatakan bahwa minum paracetamol menimbulkan resiko terkena penyakit hati itu 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak minum paracetamol. Anda yakin? Ya, dalam populasi yang lebih besar, bukan hanya sampel ini, paling ya dapat hasil 1,8 kali lebih besar sampai maksimal 2,3 kali lebih besar. Ya, nanti kita lihat dari mana p-value, nanti kita nanti di cohort. Ya, kita akan lihat hasil dari di cohort. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari cross-sectional case control tadi. Silakan dibaca ya. Nah, kita masuk ke cohort sekarang, Dedek. 4, 3 menit ya. Cukup. Cohort, Dedek, penelitian yang mempelajari kelompok yang mendapatkan paparan dengan kelompok tanpa paparan untuk melihat efek kognitif yang ditimbulkan. Ya, saya akan fokus ke cohort prospektif, Dedek, cohort yang berisi follow up. Ya. Jadi begini, Dedek. Dalam cohort ini, Dedek, Anda tidak cari orang yang kena penyakit. Ya, enggak. Anda cari orang yang apa? Orang yang mendapatkan paparan. Anda cari orang yang dapat paracetamol, Anda cari orang yang tidak mendapatkan paracetamol. Lalu kedua kelompok grup ini Anda bandingkan seiring berjalannya waktu. Pada kelompok yang mendapatkan paracetamol, ada nggak yang mengalami penyakit hati? Ada nggak? Atau mungkin berapa persen yang mengalami penyakit hati? Berapa persen yang tidak mengalami penyakit hati? Paracetamol juga sama. Anda cari berapa persen yang mengalami penyakit hati, berapa persen yang tidak mengalami penyakit hati. Ya. Perhatikan baik-baik, Dedek, kelompok direkrut berdasarkan dia adanya paparan apa tidak. Dia minum paracetamol
atau tidak minum paracetamol. Seperti itu. Ini beda antara kohort prospektif dengan kohort retrospektif. Jadi nanti silakan dibaca bagaimana kohort prospektif dan retrospektif. Ini langkah-langkahnya bisa dibaca, ini desainnya juga bisa dibaca nanti ya. Kita bisa bagikan. Nah, apa yang dipakai untuk menghitung kohort? Dia itu namanya relative risk tadi. Ya. Contoh, ini saya punya 5 orang ya. 5 orang ini jadi dari 5 orang yang minum paracetamol dan juga ada 5 orang yang tidak minum paracetamol. Ya. Selama 5 bulan saya analisis, ya ternyata dari 5 orang yang minum paracetamol ada 3 yang mengalami penyakit. Insiden penyakitnya adalah 3 dibandingkan dengan 5 orang. Sementara pada orang yang tidak minum paracetamol ternyata ada 2 orang yang mengalami penyakit. Insiden penyakitnya 2 orang berbanding dengan 5 orang. Dari sini jadi besar lagi itu relatif. Contoh, pada orang yang mendapatkan orang tidak kena penyakit hati. Dari total 60 orang yang minum paracetamol, 4 penyakit hati, sementara ada 20 orang tidak kena penyakit hati. 0,0. Sementara dari kelompok ini ada 24 orang yang kena penyakit hati, sisanya tidak kena penyakit hati, sehingga resikonya adalah 0. Anda bisa menghitung relative risk R, ya. RR tinggal dibagi aja 0,66, ya. Risk pada kelompok yang mendapatkan paracetamol dibagi dengan risk pada kelompok yang tidak mendapatkan paracetamol, dapat hasil 1,67. 0,66 bagi 0,40, 1,67. Nah, aktif 1,67 ini, Dedek, jika RR lebih daripada itu, maka memang risiko penyakit Anda lebih besar pada kelompok yang terpapar. Anda lebih besar peluang risiko penyakitnya hati muncul paracetamol. Kalau RR1 tidak ada hubungan, kalau RR kurang dari 1, risiko penyakit malah lebih banyak muncul pada yang tidak mendapatkan paracetamol. Ya, tidak mendapatkan paracetamol. Artinya jangan-jangan paracetamol malah melindungi pada penyakit hati. Nah, apa yang menarik adik-adik, sama seperti OR, RR tidak bisa berdiri sendiri adik-adik. Ya, RR harus ada data p-value dan CI yang mengikuti. Ya, contoh, bisa pakai contoh. Contoh, ini ada data RR3 dengan p-value 0,05, sementara 95% CI-nya berada pada rentang 1,8 dan 33. Artinya apa, Dek? Artinya kecil peluang terjadi secara acaknya. Ya, karena p-value-nya 0. Ya, kalau p-value-nya misalnya 0,01, maka 1/100 saja, Dek, peluangnya terjadi secara acak. Bagaimana kalau p-value-nya adalah 0,1? Maka peluang terjadi acak adalah 2/10, ya, atau 1/10 peluang terjadi acak. Ya, semakin besar p-value-nya, peluang terjadi acak semakin kecil juga, ya, seperti itu. Nah, artinya apa, Dedek? Sekarang dengan RR3 p-value 0,05 dan 95% CI pada 1,8 dan 3,3, artinya ini Dedek memiliki peluang secara acak terjadi sebanyak 4/20. Sementara penelitian ini menghasilkan 95% CI. Artinya apa? Penelitian Anda yakin 95% bahwa nilai RR Anda berada dalam rentang 1,8 dan 3,3. Ya. Anda perhatikan ada deh. Ya. Anda perhatikan nilai RR3 rentangnya 1,8 sampai 3,3. Artinya apa? Nilai RR berada
dalam rentang ini. Ya, dalam populasi yang lebih besar, nilai Anda bisa saja paling kecil 1,8 nilainya, paling besar 3,3. Karena perhatikan rentang yang rendah ini ya, rentang yang rendah menunjukkan bahwa perjalanan ini adalah signifikan secara statistik dan signifikan secara klinis. Artinya tetap, ya, nilai CI ini menunjukkan bahwa dalam populasi yang lebih besar, tetap saja risknya di atas 1. Artinya memang jika Anda mengkonsumsi paracetamol, Anda memang punya peluang untuk kena penyakit hati. Sementara perhatikan di bawah dari sekarang. Ketika RR3 dari 0,05 sampai dengan 3,3. Artinya apa? Jadi dalam populasi saja Anda mendapatkan intensity 0,5. Artinya penelitian Anda ini tidak konklusif. Ya, dia secara statistik signifikan, F-nya 0,55, C-nya 95. Tapi klinis tidak ada. Ya, tentang satu. Ya, tentang satu. Artinya masuk dalam tentang satu apa? Ya, ini tidak kompatibel lah, Dede. Ya, tidak kompatibel. Artinya apa? Bisa saja RR-nya pada populasi yang lebih besar berada pada tentang satu. Artinya apa? Tidak ada hubungan antara minum paracetamol dengan sakit hati, dan bahkan bisa saja di angka 0,5. Malah minum paracetamol bisa meningkatkan kondisi hati. Nah, ini yang ya, Dedek, kelebihan study cohort dan kekurangan. Ya, tolong nanti bisa dibaca. Terakhir, Dedek, adalah penelitian yang memang jarang digunakan pada randomize, pada penelitian farmakoepidemiologi, tapi merupakan gold standar penelitian farmakoepidemiologi. Nah, ada dua randomized control trial ini, Dedek. Ada beberapa kata kunci yang bisa Anda pegang. Pertama itu adalah randomized control trial. Randomisasi, pemilihan pemasukan ke kelompok kontrol dan kelompok uji itu random banget. Dan kontrol, dikontrol deh, ada kriteria inklusi, ada prosedur yang dikontrol, ada outcome yang dikontrol. Ya. Jadi dikontrol semuanya, mana pasien yang masuk, kondisinya seperti dikontrol, prosedurnya pun juga dikontrol dengan baik, outcome-nya pun dikontrol. Dan trial, artinya apa? Ada intervensi. Ya, ada kelompok yang diintervensi, diberikan pengobatan, ada yang kelompok yang dijadikan sebagai kontrol. Ya, ada kelompok yang tidak mendapatkan. Ya, ini komparatif dan juga eksperimen. Ya. Ini RCT biasanya digunakan pada uji klinik untuk meneliti efikasi kemenangan kualitas. Tapi kadang-kadang semakin muncul tren untuk menggunakan RCT pada farmakoepidemiologi atau post marketing uji. Di tahapan uji klinisnya ada deh. Dan ini beberapa desain RCT yang ada parallel design, ada factorial design, dan crossover design. Kita terlalu banyak bahas ini karena jarang sekali RCT sampai memang trennya meningkat, tapi masih sedang RCT untuk penelitian farmakoepidemiologi masih jarang. Ya. Ini prosesnya ya, proses parallel design, pasien, digital, random, efficiency, outcome, utility. Ini proses crossover, pasien, kriteria, random, intervensi A, intervensi B, ditukar intervensinya. Ya, intervensi B, intervensi A, baru outcome dideteksi. Dan juga parallel factorial design. Pasiennya yang masuk kriteria, diacak, kemudian intervensi A, intervensi B, dan intervensi A dan intervensi B digabungkan, dicek outcome. Ya, ini langkah-langkahnya dari seleksi pemilihan subjek sampai protokol etika uji kliniknya. Anda bisa lihat di slide, silakan dibantu. Saya sampaikan bagaimana tahapan pemilihan subjeknya ya, uji IRS komunitas ya, bagaimana pasiennya, dan inklusi eksklusinya ya, rancangannya apakah desain RCT, paralel, crossover, faktorial ya, dan kelompok perlakuannya bagaimana ya, kelompok kontrolnya bagaimana ya, dan ini randomisasinya seperti apa, apakah single randomization itu bagaimana, ini sudah kita bahas ya di penelitian blindingnya ya, ini ada
ada yang single blind, ada yang double blind. Artinya pasien tidak single blind, pasien tidak tahu apa yang diberikan, apakah obat atau placebo. Double blind, pasien dan dokter pun tidak tahu apa yang diberikan. Atau triple blind, ya pasien, dokter dan pengolah darahnya nggak tahu apa yang diberikan. Penilaian responnya seperti apa? Protokol ujinya seperti apa dan seperti apa? Dan sampai terakhir etika uji kliniknya seperti apa, kekurangan dan kelebihannya. Jadi ya demikian Ika pihak sehat ini. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oke, nanti kalau tidak ada nanti silakan dibaca lagi ya skripsi ini. Dan juga saya sangat sarankan Anda membuka buku form ini. Kalau Anda tidak punya, nanti saya kirimkan saja kepada kormanya ya, biar kormanya menimbang kepada Anda. Ya, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Oh, satu lagi lupa. Saya akan memberikan tugas sebentar lagi kepada korma Anda. Nih, korma tolong diberikan tugasnya kepada saya. Tolong nanti adik-adik, saya minta Anda untuk membagi kelas Anda. Ya, kan ada ini ada kelas A dan kelas B ya. Halo. Oh, nggih, Pak. Ya. Nanti ada kelas A dan kelas B. Nah, saya rencananya memberikan 6 tugas saja lah. Dur ini di belakangan aja lah. Saya bahas saja dur ini. Ya. Saya akan memberikan pada Anda 6 buah jurnal aja ya. Jurnal tentang case report, case series, ya. Kemudian cross-sectional, ya. Kemudian, case control study, ya. Banyak tentang statin ini, ya. Nanti akan saya berikan kepada Anda, nanti tolong Anda membuat makalah berdasarkan RTM ini, RTM ya. Nanti akan dipresentasikan ya. Kita akan menjadinya pindah hari Senin ya. Di hari Senin nanti akan dipresentasikan. Tidak apa-apa, Dedek. Misalnya kalau Anda hari Senin, Pak, kami belum ada yang siap untuk maju, Pak. Enggak apa-apa. Ya, kita bahas yang lain saja ya. Di mana kendala-kendalanya. Jadi pertemuan selanjutnya yang lagi 4 pertemuan kita akan membahas mengenai masing-masing desain studi. Ya. Kalau di jadwal kan ditentukan ya, siapa dapat case report, case series, case sectional, case control study, dan MRT. Ya. Nah, nanti coba kita boleh dari case report aja hari Senin. Bisa nggak case report singkat? Ya. Untuk case series. Ya. Jadi tidak susah, Dedek. Anda hanyalah perlu menganalisa saja jurnal tersebut. Ya. Apa yang dianalisa seperti di DFM disampaikan, yang dianalisa adalah penggunaan tipe desain penelitiannya seperti itu ya, berapa banyak sampel yang diambil ya, bagaimana pemilihan sampelnya, aja data-data yang ditampilkan itu dideskripsikan ya, bagaimana metodenya, bagaimana hasilnya ya, dan bagaimana nanti kita lebih cenderung ke diskusi ya, ya. Jadi Anda presentasi, teman-teman Anda mendiskusikan case report. Jadi saya nanti minta tolong masing-masing kelas, ya, masing-masing kelas, tolong masing-masing kelas nanti dibagi jadi 6 kelompok besar. Ya. Kelas A ada kelompok case report sampai kelompok RCT, kelas B juga ada kelompok case report sampai kelompok RCT. Ya, seperti itu. Nanti akan kita cek, akan kita cross check masing-masing. Contoh hari Senin depan. Case report maju nih, ya. Case report kelompok A dan case report kelompok B maju. Jadi, satu kelompok case report A, ya, misal saya pilih case report A yang maju. Maka case report A mempresentasikan. Nanti case report B mengajukan pertanyaan, ya, seperti itu. Siapa yang akan bertanya? Saya yang memilih. Siapa yang akan bertanya? Siapa yang akan menjawab? Saya juga yang akan memilih. Siapa yang akan menjawab? Ya. Toh. Dari kelompok case report B bertanya, bagaimana ini pemilihan pasiennya? Ya. Saya akan memilih siapa yang bertanya tersebut. Ya, misal student A, saya akan memilih
kemudian tolong Anda bertanya kepada kelompok A. Ya, dulu Anda mengajukan pertanyaan Anda, nanti saya akan memilih dari kelompok A siapa yang akan menjawab. Jadi saya akan menentukan siapa yang menjawab dan siapa yang memilih. Ya, dan siapa yang akan presentasi dan siapa yang akan jadi kelompok yang pertama. Oke, kita tentukan kapan pada A1. Ya, nanti detailnya di RTM ya, silakan dibaca RTM. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, jika tidak saya sudah lebih 10 menit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Anu,